Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SDN 3 Ibu Siti Saldiah MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru Operator Sekolah SDN 3 yang alhamdulillah hari ini bisa hadir pada acara saya, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, salah satu aksi nyata dari calon guru penggerak angkatan 10 Kota Bekasi. Sebelum kita mulai acaranya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Kepada para hadirin dipersilakan untuk berdiri. Kita akan langsung masuk saja ke acara pemaparan hari ini. Seperti biasa ya, sebelum kita melakukan suatu kegiatan, kita akan membuat kesepakatan dulu, kesepakatan agar kegiatan hari ini berjalan dengan efektif dan sesuai dengan harapan kita semua. Di sini sudah saya tuliskan beberapa kesepakatannya. Mungkin bisa dibaca bareng-bareng. Yang pertama adalah peserta aktif dalam diskusi. Jadi tujuan hari ini adalah bukan hanya saya yang menyampaikan pendapat saya atau hal yang sudah saya ketahui, tapi diharapkan Bapak Ibu guru juga nanti saling bertukar pendapat. Oke, yang kedua adalah menghormati pembicara dan peserta lain. Jadi nanti apabila peserta lain yang menyampaikan pendapat, kita sama-sama saling menghormati. Yang ketiga, memperhatikan etika berbicara. Jadi nanti sama-sama tahu lah ya etika berbicara. Yang keempat, diperbolehkan makan dan minum ya Bapak Ibu. Jadi apa yang sudah disajikan atau apa yang lagi yang dimakan bukan aja nggak apa-apa, asal tetap menjaga kebersihan dan ketertiban. Yang selanjutnya adalah kebersihan. Jadi insya Allah nanti semoga kita selesai acara ini bersih, clear semuanya dari sampah-sampah. Yang keenam, peserta tetap di ruangan hingga acara ini selesai. Itu harapannya. Tapi kalau ada hal urgent kayak kebelet atau apa, dipersilakan. Selanjutnya adalah tidak bermain handphone dan mengerjakan hal lain. Jadi lebih concern, lebih fokus. Oke, sebelum kita mulai, apakah kesepakatan ini kita sepakati bersama? Sepakat? Sepakat. Sebelum mulai kita ice breaking dulu. Ice breaking dulu, tapi ice breakingnya gerak, bukan nebak. Ini gerak. Iya bener, berdiri. Wah siapa? Berdiri, tolong berdiri ya, karena ini butuh teman sebelahnya. Ini betul. Ini nama ice breaking
senam otak kanan. Jadi otak kanannya sehat ya. Kita mulai ya. Ikutin yang di video. Baca sama dia, Pak Tony terus sama dia. Pak Tony nyambung Pak. Nah. Stick Pak. Titipan ya Pak. Oke, kita mulai ya. Jadi diikutin. Perhatikan nanti ada gerakan nepuk tangan semuanya. Diperhatiin. Harap duduk kembali. Salah satu CGP Angkatan 10 yang hari ini menyelesaikan tugasnya, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SDN Jati Kramat 3. Bapak Ibu yang saya hormati, satu yang saya harapkan tentunya adalah dukungan dari teman-teman yang alhamdulillah hari ini bersedia untuk ikut hadir. Tentunya ini dalam rangka selain dari tugas, juga semoga apa yang kita dapat kita terapkan di sekolah kita di SDN Jati Kramat 3 Angkatan ke-10 ya Bu ya. CGP Angkatan ke-10 ini menambah maju sekolah kita, dan mudah-mudahan apa yang nanti diuraikan bukan hanya sekedar teori semata, mudah-mudahan kita bisa menerapkannya. Itu saja mungkin harapan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi ini adalah tujuh topik yang sudah akan saya pelajari kemarin di CGP dan akan saya paparkan hari ini. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga tentang motivasi perilaku manusia, yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Jadi insya Allah ini adalah pemahaman saya yang akan saya sebarkan biar kita semuanya di sini paham bareng-bareng. Kita lanjut saja langsung ke perubahan paradigma belajar. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru yang selama ini kita lakukan, yang mulai kita lakukan sesuai dengan kurikulum Merdeka adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Dan jadi berdasarkan prinsip berdiferensiasi sehingga peserta didik kita itu
kita penuhi sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan tahap perkembangannya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita semua sudah tahu profil pelajar Pancasila ini ada 6: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan tunggal. Jadi kita sebagai pendidik harus mulai merubah paradigma kita, bukan hanya mendidik anak itu dengan semua strategi yang sama atau semua metode yang sama atau dengan cara yang sama, tapi kita harus bisa paham dulu nih, berdiferensiasi bahwa murid kita itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ya, ini adalah yang harus kita mulai rubah. Anak-anak kita ini kebutuhannya beda gitu, tahap perkembangannya beda, walaupun sama-sama 7 tahun, mungkin 7 tahun yang di kelas 1 ini beda-beda. Ada yang memang butuhnya pembelajaran dengan audiovisual atau butuh belajarnya dengan visual. Kurang lebih ini yang harus kita samakan persepsinya, ya Bapak Ibu. Jadi paradigma baru yang kita harus mulai sama-sama untuk terapkan di kelas adalah bahwa pembelajaran itu berdiferensiasi. Nah, ini nih yang coba saya kulik ya. Nah, slide selanjutnya adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita sebagai guru nih, kita pasti banyak nih konsep yang salah yang kita terapkan atau kita yakini. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Sebenarnya itu hanya ilusi Bapak Ibu, karena murid itu gak bisa kita kontrol. Kita akan belajar hari ini mengenai teori kontrol ya. Selanjutnya yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Mungkin selama ini kita anggap bahwa kita kuatkan nih anaknya, tiap hari kita kasih penguatan positif. Kamu bisa kok, kamu bisa hari ini melakukan perkalian, bisa. Kita hanya menguatkan, itu juga hanya sebuah ilusi, tidak akan bisa. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat murid kita merasa bersalah itu mampu menguatkan karakter murid. Itu juga salah, konsep yang salah. Kita buat anak murid kita ngerasa bersalah gitu kan. Wah, kamu udah ngerusakin kursi nih, salah nih kamu. Itu juga sebuah ilusi. Selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita ngerasa nih, wah kita kan dewasa nih di sekolah ini. Murid-murid kita tuh anak-anak 7 tahun sampai 12 tahun. Sebagai orang dewasa kita berhak untuk memaksa. Itu juga adalah konsep yang salah. Hari ini kita akan meluruskan bersama-sama konsep-konsep yang salah ini. Selanjutnya, sebelum masuk ke pembahasan yang lanjut, kita akan sepakat dulu bahwa sebenarnya di kehidupan kita itu ada 2 hal ini, ya. Ada stimulus respon, ada teori kontrol. Kita stimulus respon dulu deh nih. Ini adalah yang saya pelajari ya. Stimulus respon itu adalah perilaku yang dipandang sebagai hasil rangsangan eksternal. Jadi perilaku ini timbul atau dilakukan seseorang karena ada rangsangan eksternal, ada hal dari luar dari dirinya yang membuat dia melakukan perilaku tersebut. Jadi kayak dari luar disuruh, dipengaruhi, bukan dari kata hatinya. Nah, ini yang akan kita coba rubah kepada murid kita. Kita kuatkan teori kontrolnya gitu. Jadi teori kontrol itu adalah individu sebagai agen aktif yang memiliki kemampuan untuk memilih dan mengendalikan respon mereka terhadap lingkungan. Jadi walaupun dia direspon, diberi respon, disuruh, dipengaruhi, tapi dia punya kendali di dalam dirinya. Itu adalah teori kontrol. Jadi kita akan mencoba merubah yang tadinya stimulus respon ke dalam teori kontrol. Kita belajar dulu bareng-bareng. Ya, mungkin bisa nanti dari diri kita sendiri. Jadi bagaimanapun nanti pengaruh dari luar, bagaimana kita bisa mengendalikan bahwa kita itu gak akan ngelakuin yang dipengaruhi orang gitu. Ya, kita cari perbedaannya dulu ya Bapak Ibu.
Perbedaannya ada di dua tabel ini. Jadi kalau stimulus respon, kebutuhan kita sama. Kita berpikir bahwa semua orang tuh kebutuhannya sama. Padahal kalau sesuai teori kontrol, kebutuhan setiap orang tuh berbeda gitu. Jadi di kelas itu jangan anggap semua anak itu kebutuhannya sama. Nggak bisa. Karena nyatanya berbeda gitu. Anak yang sudah bisa baca, belum bisa huruf, itu kan beda kebutuhannya. Kemudian semua orang melihat yang sama menurut stimulus respon. Tapi kalau menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi jangan paksakan anak kita harus punya gambaran yang sama terhadap melihat suatu masalah. Karena menurut teori kontrol, orang tuh bebas memberikan gambaran. Yang selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jangan ya, tapi kita pahami bahwa pandangan orang lain tentang dunia tuh kita coba paham, oh ternyata dia memandang dunia seperti ini, memandang dunia seperti ini. Kita bareng-bareng saling memahami. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat dari sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau stimulus respon itu memandang bahwa anak yang berperilaku buruk itu melakukan kesalahan. Tapi kalau di teori kontrol, apa yang anak lakukan itu sebenarnya memiliki tujuan. Kurang lebih perbedaannya seperti itu di teori kontrol. Jadi berarti dia punya tujuan. Kenapa sih dia selalu datang terlambat? Kenapa sih dia nggak pernah ngerjain PR? Karena sebenarnya dia punya tujuan. Apa tujuannya? Itu yang kita gali. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau di teori kontrol, hanya Anda atau diri saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Nggak akan bisa dipengaruhi orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau kita ngerasa membujuk seseorang gagal, mengajak seseorang gagal, kita boleh memaksa. Tapi itu adalah stimulus respon. Kalau teori kontrol, kita lebih mengedepankan berkolaborasi. Bagaimana caranya biar kita bareng-bareng geraknya. Terakhir, model berpikir menang atau kalah. Jadi di stimulus respon, hanya dua itu, yang nggak bisa memaksa orang lain kalah, yang bisa menguasai orang lain menang. Tapi kalau di teori kontrol, bagaimana biar kita semua bisa merasa bahwa hal yang mau kita lakukan itu semuanya bisa dilakukan dan win-win solution lah kalau bahasa Inggrisnya. Itu perbedaannya ya Bapak Ibu, perbedaan dasarnya. Kita lanjut ke disiplin positif. Ini yang akan coba kita terapkan juga ya. Jadi selain kita pelajari, kita bersama-sama mencoba untuk menerapkan. Disiplin positif asalnya dari disiplina yang artinya belajar. Disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi ada satu nilai yang diyakini dan dia merasa bertanggung jawab untuk melakukan hal itu. Itu termasuk disiplin. Disiplin positif ini salah satu penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik. Diharapkan dalam penerapannya kita nggak pakai imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Karena ternyata Bapak Ibu, bentuk hukuman, bentuk ancaman, bentuk imbalan itu semuanya ada dampak tidak baiknya, ya. Contohnya nih, jadi perilaku anak itu ya berdasarkan 3 itu. Nanti ujungnya kalau kita sering menerapkan hukuman, ya dia masuk paginya cuma karena takut dihukum, bukan karena memiliki tanggung jawab disiplin. Jadi hal 3 itu sebenarnya kalau bisa tidak sering kita lakukan. Seperti memberikan reward juga. Memberikan reward kan kalau ulangan nih dikasih tahu di awal, nanti yang nilainya paling gede dapat hadiah nih. Nanti di prosesnya anak-anak itu bagaimana caranya dia menghalalkan segala cara.
agar dapat nilai yang baik. Jadi 3 hal ini sebenarnya nggak baik juga untuk dilakukan. Bagaimana yang baik? Yang baik kita menimbulkan rasa disiplin positif itu di dalam diri anak-anak kita. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi kebajikan universal itu berarti hal-hal baik yang sudah diakui oleh semua orang dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi itu motivasinya timbul dari dirinya dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, jadi kita coba deh pelan-pelan ya, mulai kurangi tentang reward, hukuman, dan juga ancaman. Karena hal itu sebenarnya nggak akan menimbulkan disiplin positif itu, karena anak-anak ada unsur restriktif yang nggak akan dia lakukan untuk melakukan disiplin itu. Lanjut. Pertamanya datang. Kan udah kena syuting. Udah belakang. Itu Pak Khoir keluar. Iya Pak. Oke Pak. Makasih ya Pak. Penyakitnya ya Pak. Mas ini Pak nggak kena Pak. Pak Khoir pergi. Ya. Foto ya. Maaf ya, lagi ya, sabar ya. Rolling action. Nah, motivasi perilaku manusia ini sebenarnya dipengaruhi oleh 2. Ya, ini mah udah insya Allah paham lah ya. Kita tuh sebagai manusia melakukan sesuatu tuh ada 2 motivasinya. Yang pertama, kita untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kenapa kita nggak ngelakuin ini? Karena takut dihukum gitu kan. Kenapa kita lampu merah berhenti? Karena takut ditilang gitu. Itu adalah motivasi ekstrinsik dari luar untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kenapa kita melakukan hal ini? Karena akan dipuji sama orang. Kenapa kita berbuat baik sama orang? Karena itu salah satu faktor ekstrinsik. Itu adalah faktor yang dari luar. Tapi ada juga motivasi yang memang itu murni dari dalam hati atau faktor intrinsik. Contohnya adalah karena mereka ingin menghargai diri sendiri dengan melakukan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi memang itu timbul dari dalam dirinya. Saya mau melakukan nilai-nilai ini karena saya percaya kalau saya disiplin, kinerja saya, anak-anak akan meniru saya, kinerja saya akan bagus, saya akan biasa, pekerjaan saya akan selesai semua nih, saya datang lebih pagi, saya masuk kelas tepat waktu. Jadi efisien waktu saya karena yakin dari dalam dirinya bahwa melakukan hal itu ada impact-nya buat dirinya. Next. Nah, ini adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Kita manusia, murid kita juga manusia. Kita berinteraksi dengan sesama manusia juga. Untuk itu, kita juga harus paham kebutuhan apa saja sih sebenarnya yang manusia itu ingin wujudkan. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kita ngelakuin karena kita mau dapatkan sesuatu. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu pasti punya tujuan. Kan? Kita datang ke sini tujuannya apa? Mendidik murid bisa, ketemu teman bisa, dapat gaji bisa, karena memang punya tujuan. Nah, tujuan itu sebenarnya adalah salah satu pemenuhan kebutuhan dasar kita, ya, agar dapat terpenuhi. Ini adalah 5 kebutuhan dasar yang dimiliki manusia. Pasti semuanya punya. Karena semua yang di sini manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kita harus bisa nih memenuhi ini kalau mau hidup di dunia ini. Ya, pertama kita butuh
makanan, minuman, pakaian. Kalau nggak pakai pakaian, kepanasan dong, ya kan? Udah. Pakaian, tempat tinggal, walaupun ngontrak dulu, nggak apa-apa. Itu namanya pemenuhan kebutuhan, kayak saya. Ya, keamanan, gimana biar kita ngerasa aman, gitu kan? Iya. Biar kita punya motor biar aman gimana ya? Tahu lah. Selanjutnya adalah kesehatan, yang kaku-kaku banget ah. Kesehatan, gimana sih kalau sakit kan gak enak kan? Gimana biar sehat? Makan yang banyak, makannya jangan yang pedes. Banyak duit bu, tuh sehat bu. Iya benar. Istirahat yang cukup. Jangan lupa jalan-jalan. Nah ini adalah kebutuhan yang selanjutnya. Kita sebagai manusia yang normal pasti pingin banget nih kebutuhan ini terpenuhi, kasih sayang dan rasa diterima. Ini termasuk murid kita juga ya. Rasa diterima di kelompoknya, rasa diterima di kelasnya, rasa diterima di keluarga kita, rasa diterima di keluarga pasangan kita, ya kan? Ini adalah kebutuhan yang harus sama-sama kita ya percaya gitu, semua orang punya. Berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi kalau Bapak Ibu guru di kelas masih kelihatan anak yang menyendiri, coba kita analisis lagi. Wah, berarti kebutuhan yang kedua ini anak itu belum terpenuhi. Gimana caranya kita sebagai pendidik anak itu bisa kebutuhan ini terpenuhi. Yang ketiga adalah penguasaan, memiliki kuasa, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Itu adalah bagian dari kebutuhan yang ini, yang sebenarnya semua manusia pingin mau memenuhi kebutuhan yang ini, cuma cara-caranya berbeda. Yang selanjutnya adalah mandiri, kebebasan. Contohnya adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kita bebaskan anak didik kita, dia di kelas mau belajar model apa terserah gitu, karena ini adalah pemenuhan kebutuhan dia gitu. Selanjutnya adalah kesenangan, yang membuat kita senang ya, happy ya, bermain, humor, antusiasme, tertawa dan lain-lain. Jangan minta ntar di YouTube. Oke? Selanjutnya, udah paham ya 5 kebutuhan ini ya, karena kita harus paham untuk di kelas juga kita pahami anak murid kita. Selanjutnya, belajar posisi kita gitu, sebagai seorang guru atau sebagai seorang kepala sekolah. Kita akan belajar bahwa kita itu sebenarnya punya 5 posisi yang sadar nggak sadar mungkin kita sudah melakukan salah satunya, gitu kan? Di sini ada sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Agar nanti kita tahu, setelah kita belajar ini kita tahu kita harus menempatkan posisi di mana. Yang pertama adalah sebagai seorang penghukum. Biasanya sebagai seorang penghukum ini hukumannya berupa fisik ataupun verbal atau ucapan. Ya, kalau penghukum ini biasanya dia lebih menekan muridnya atau menekan orang lain agar lebih ikut atau nurut gitu istilahnya. Ya, biasanya dipakai nada suaranya lebih tinggi, kemudian bahasa tubuhnya sambil melotot dan jari menunjuk-nunjuk. Masih ada nggak sih guru kayak gitu? Berita, kok ketawa sih? Nih contoh-contoh kalimatnya nih ya, kalau kita ini sebagai guru, sebagai seorang penghukum. Selalu ya, pasti selalu kamu yang terakhir selesai. Menghukum anak itu sebagai orang yang selalu terakhir. Yang kedua, kamu nih selalu saja salah, ngerjainnya nggak benar. Terus contoh sebagai penghukum. Ya, semoga kita nggak ngelakuin ya. Amin. Posisi yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Kalau membuat merasa bersalah ini biasanya suasananya tuh hening, lebih hening.
kita membuat orang lain ngerasa dirinya salah banget, nggak nyaman gitu, rendah dirinya, ya. Terus nada suaranya lebih memelas, lebih halus, lebih kayak dibuat-buat sedih lah. Dan dia merapat pada anak dan lebih lesu. Jadi kayak, ibu kecewa nih sama kamu nih gitu. Ibu jadi kecewa. Gimana sih kalau orang tua kamu tahu, gimana coba? Kan otomatis anaknya jadi kayak merasa bersalah kan, dia ya. Tadi aku udah gini ya gitu. Ini adalah posisi yang kedua. Ya, ini adalah posisi yang kedua. Pernah nggak ada yang ngelakuin? Gak apa-apa, jujur aja lah. Ajar. Berarti menghukum dong. Oke, yang ketiga, sebagai teman. Jadi kalau sebagai teman tuh kita kayak, ya kita teman loh gitu, bukan guru dan murid. Guru berusaha tidak menyakiti murid, namun berusaha mengontrol melalui persuasi dan hubungan baik. Jadi kayak ya bro gitu lah kalau di kelas, akrab sama muridnya. Tapi sebenarnya dia sedang mengontrol muridnya gitu. Ini sebenarnya ada positif dan negatifnya. Positifnya adalah karena kita hubungannya baik, jadi kayak kita melakukan sesuatu itu lebih mudah masuk ke anak. Tapi negatifnya adalah karena kita terlalu baik dengan anak itu bergantung hanya dengan yang guru yang akrab. Kalau nggak akrab, dia nggak berani minta tolong, nggak berani ngungkapin dirinya. Ya, itu negatifnya. Nada suaranya biasanya ramah, akrab ya bro ya sis ya gitu. Dan bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata, dan biasanya dia senyum jenaka. Ayolah, bantuin ibu lah, kita teman gitu. Ayolah, kali ini aja lah bantuin ibu. Kan kita biasa, ibu kan udah biasa bantuin kamu gitu. Terus ya udahlah, kali ini nggak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini juga karena kita nganggap dia teman, jadi kita bantuin murid mulu gitu, nggak mandiri, itu juga nggak baik. Posisi yang keempat, sebagai pemantau. Tahu lah ya, pemantau, ngawasin gitu. Pemantau itu biasanya bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Wah, kita ngerasa nih kita mantau murid kita nih setiap hari nih. Karena kita ngerasa mantau, kita punya tanggung jawab pada perilakunya, jadinya pada peraturan-peraturan yang dia langgar, konsekuensinya apa. Ya, nada suaranya biasanya datar, bahasa tubuhnya lebih formal. Kamu terlambat ya 15 menit. Kamu udah tahu kan konsekuensinya apa kalau kamu terlambat gitu. Jadi kayak kita ngegesin aja peraturan yang udah ada, tapi nggak dia lakuin gitu. Jadi kita ngegesin doang. Sekarang kita mantau, udah peraturannya dibuat ya di kelas gede gaban. Tahu kan nih peraturan yang ini konsekuensinya, tahu kan? Yang ini tahu kan gitu. Itu adalah pemantau. Dan yang terakhir dan yang sama-sama kita harapkan, kita bisa menempatkan diri kita sebagai manajer. Ya, bukan cuma di kantor doang udah manajer. Tapi gimana peran kita ini bisa jadi manajer juga di sekolah. Posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid kita untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusinya atas permasalahan yang dia buat sendiri. Ya, jadi dari awal itulah kenapa pentingnya ada kesepakatan kelas di awal tahun ajaran baru, karena nanti kita akan ini loh yang kalian buat konsekuensinya, solusi apa sih yang bisa kamu lakukan, kamu gimana cara mempertanggungjawabkannya gitu. Ini adalah salah satu peran seorang manajer di kelas. Bagaimana kita menggali potensi anak untuk lebih bertanggung jawab terhadap perilakunya dan menemukan solusinya sendiri. Ya, biasanya nada suaranya lebih tulus banget. Terus bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid ngomongnya, lebih kayak dari hati ke hati. Jadi kayak gini kata-katanya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kayak kamu telat, berarti kamu nilai apa yang gak kamu laksanakan? Saya gak disiplin bu. Wah, kamu berarti meyakini ya bahwa seorang siswa harus disiplin. Gimana kamu memperbaikinya? Lebih kayak ngobrol kelas manajer. Apa rencana kamu untuk memperbaiki perilaku kamu yang ini? Itu adalah contoh seorang manajer.
nanti yang bisa jawab ya. Oke. Ada kasus lagi mau upacara bendera, ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap, mungkin nggak pakai topi, nggak pakai dasi, ya. Oh ini belum kuisnya, ini masih bareng-bareng. Ya, kemudian kita akan coba ada guru yang posisinya tes. Kalau sebagai penghukum, dia akan bilang kayak gini, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu adalah guru yang posisinya sebagai seorang penghukum. Dia langsung aja nih menghukum muridnya, udah nggak mau tahu, pokoknya kamu hormat sama bendera sejam. Itu adalah sebagai seorang penghukum. Kalau seorang yang membuat merasa bersalah, dia akan bilang kayak gini, berapa kali sih ibu udah bilang, udah ngasih tahu kamu mah selalu ngecewain ibu, gitu. Ya, jadi kayak lebih manja-manja gimana gitu. Mau bikin kecewa ibu kecewa sama kamu. Wah, berarti udah membuat merasa bersalah. Mungkin gurunya sering dikecewakan mungkin. Akhirnya buat muridnya kecewa juga. Yang ketiga, kalau dia sebagai teman, dia kayak ngobrol sama temen aja. Ayo dong, ikutin aturan sekolah dong. Tolonglah bantu bapak sekali ini. Ya udah ya, nggak apa-apa ya kali ini ya. Tapi lain kali jangan kayak gitu lagi ya. Gitu. Jadi kayak sama temen. Tapi karena sesama temen kadang ya diremehin juga gitu sama muridnya. Kalau sebagai seorang pemantau, kayak kamu tahu nggak apa kesalahan kamu gitu kan, kira-kira gimana memperbaiki kesalahan kamu tahu nggak di mana salah kamu. Oke. Tapi kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu gitu kan, terus gimana sih cara memperbaikinya. Jadi kita gali aja gitu, kita ajak murid kita untuk berpikir kesalahannya itu diperbaiki yang bagus tuh gimana gitu, gimana cara memperbaikinya. Kita bebaskan aja dia cari caranya, jangan kita malah sediakan, lu mulai besok buat topi ya, dari hari Jumat, dari Sabtu bawa aja taruh di laci. Itu bukan solusi, karena itu dari kita. Bagaimana caranya biar murid kita itu tahu dan punya kesadaran untuk mencari solusinya. Nah, ini baru kuisnya. Kalau saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira ini posisi yang mana dan apa alasannya? Ayo, jawabnya bebas bro, ayo silakan. Ya, apa alasannya? Kenapa ibu memilih membuat bersalah? Silakan. Makasih jawabannya Ibu Ida. Jadi sepakat ya bahwa saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah salah satu contoh posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah. Ya, jangan ya, nanti anak murid kita jadi berkecil hati. Jangan. Lanjut. Oke. Selanjutnya, kalau ada pernah guru bilang kayak gini, kamu tidak pernah benar ya ngelakuinnya, siapa mau jawab? Mana ini? Oke. Kalau Bagus banget. kalau untuk kamu tidak pernah benar melakukannya, itu posisinya guru penghukum. Kenapa berpendapat seperti itu? Karena dari kata-katanya, jadi selalu ngejudge anak itu, anak nggak pernah benar. Kamu tidak pernah benar melakukannya, jadi nggak pernah ya tanya kalau anak berbuat salah itu alasannya apa sih. Nah itu biasanya sih guru penghukum ya. Bodo amat yang tadi yang dikasih contoh, tahu-tahu nggak pakai atribut 1 jam hormat bendera. Nah, itu kan contoh guru penghukum. Menurut saya ini juga contoh yang dilakukan oleh guru penghukum. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Epi. Sepakat bahwa ini adalah contoh kontrol guru penghukum? Sepakat, karena
Itu dia langsung menjudge, langsung memberikan penilaian pada anak itu gitu. Tidak pernah benar melakukannya. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ada yang mau jawab? Pak Tony, silakan Pak Tony. Bisikan sektornya dengan Baik, terima kasih atas pertanyaan. Dari kata-katanya posisi kontrol, apakah aku tentang apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, dari kata-katanya kita lihat menyampaikan rencana ya. Rencana tadi seperti yang Bu Mahfud sampaikan, berkorelasi dengan kontrol posisi yang kelima ya, tentang manajerial. Karena di sini menyuruh murid untuk menyampaikan rencana untuk menyelesaikan sebuah masalah. Mungkin seperti itu Bu Mahmudah. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, baik, terima kasih Pak Tony. Benar ya, ini adalah kita tuh ya bareng-bareng orang itu, masalahnya murid kok. Kita yang ngasih cara nyelesainnya, benar. Jadi kita tuh ya tanyain aja ke muridnya, kamu gimana solusinya nak, gitu kan? Apa yang kamu yakini bahwa sebenarnya tidak kamu laksanakan, kamu sudah tidak melaksanakan keyakinan kelas yang mana, gitu. Dan kita tanyakan apa yang bisa kalian lakukan. Ini benar, ini adalah posisi kontrol manager. Lanjut, masih ada lagi. Ayolah, lakukan demi bapak dan ibu lah, gitu. Ayo, ini kira-kira posisi yang mana? Ayo. Baik, terima kasih Bu Mahmudah. Di sini dari kalimatnya aja, ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Menurut saya itu posisinya teman. Karena di sini kita sebagai guru harus merangkul, menjadikan murid itu sebagai temannya juga. Jadi biar teman itu bisa curhat ke guru seolah-olah temannya sendiri gitu. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya Bu Aja. Bener ya, karena ngerasa teman, kita kan kalau sama teman, masa nggak mau berkorban sama teman, masa nggak mau ngelakuin, kan kita temenan gitu. Jadi gini, ayo lakukanlah demi ibu bapak, demi ibu. Jadi saking akrabnya kayak maksa orang gitu buat ngelakuin sesuatu. Nggak boleh. Yang terakhir ini aku pengen denger jawaban Pak Khoir. Oh iya, parah banget. Saya udah ulangin kan. Yang terakhir ini adalah posisi kontrol apa? Kalau ada guru yang bilang kamu tuh nggak pernah dapat nilai jika kamu nggak ngerjain tugas, kamu nggak bakal dapat nilai tahu nah kalau kamu nggak ngerjain tugas. Posisi apa kira-kira? Memantau. Ada yang mau jawab? Memantau. Miss Mira silakan. Mira jago banget. Di sini kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini kerja untuk khususnya untuk guru kelas, karena kelaslah yang berapa jam ada di kelas dan dia mampu memantau semua murid-muridnya dalam KBM, dalam kegiatan belajar mengajar. Gitu. Nah, guru ini yang tahu persis apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh muridnya. Gitu. Itu sebagai seorang guru pemantau, guru kelas khususnya. Oke, mantap banget. Terima kasih Miss Mira. Benar ya bahwa kalau kalian bilang kamu tuh nggak bakal dapat nilai loh, kamu nggak ngerjainnya, itu kita mantau bahwa peraturan di sekolah itu nilai itu berasal dari tugas A, B, C, D, E gitu, diambil nilainya semua.
Jadi kalau nggak ngerjain tugas ya nggak dapat nilai. Peraturan di sekolah itu mungkin ya. Yaudah kita sebagai mantau aja. Kamu kalau nggak ngerjain ini nggak dapat nilai loh. Berarti sebagai mantau. Oke, sepakat. Udah paham. Hebat banget dah sekali diajarin paham. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, tinggal kita terapkan saja. Ini ada ice breaking. Siapa yang bisa jawab? Cluenya adalah harta yang paling berharga, bukan keluarga ya. Harta yang bukan keluarga, harta yang paling berharga. 3 ungu ditambah 1 hijau jadinya apa? 3 ungu ditambah 1 hijau. Kalau pun bisa. 3 ungu tambah 1 hijau? Salah. 170. Ingat cluenya, harta yang paling berharga. Harta yang paling berharga. 170. Salah. 170.000. Jadinya warna Pak. Warna ungu tambah hijau. Ayo Pak Khair. Cluenya harta yang paling ini pertanyaan. Harta yang paling berharga. 3 ungu ditambah 1 hijau jadinya warna apa? Harta yang paling berharga. Jawabannya nyerah? Belum. Oh belum nyerah. Oke, kalau belum nyerah. Gak boleh Google. Ayo, harta yang paling berharga. Kalian punya loh, ini semua punya loh. Harta yang paling berharga. Oke, pas. Warna. Oh, jawabannya warna. Wih, warna. Merah. Salah. Semua disebutin enggak? Jawabannya adalah biru. Langsung jawab itu. Oh, 3 ungu 10 ribuannya ada 3. Harta yang paling berharga tuh uang. 3 ungu berarti 10 ribuannya ada 3. 1 hijau 20 ribuannya ada 1. Kalau ditukar jadi biru. Udah nggak hadiahnya ya, udah ya nggak dapat ya. Udah dari kemarin ada hadiahnya. Ya. Ada hadiahnya, tenang aja. Tapi nggak ada yang berhasil, sorry ya. Satu orang susah. Oke, kita masuk ke 2 bagian terakhir, dikit lagi. 2 bagian terakhir. Pertama, kita akan belajar tentang atau kita akan menyamakan, apalagi ini bentar lagi tahun ajaran baru ya. Kita akan menyamakan konsep keyakinan kelas. Kenapa sih kok disebutnya keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Ya, selama ini kan kita taunya peraturan kelas tuh yang ditulis gede-gede gitu kan di kelas. Kita ubah bareng-bareng jadi keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Jadi nggak mesti ditulis, asal disepakati bersama. Yang kedua, pernyataan universal. Ya, ini adalah sebuah pernyataan-pernyataan yang memang ini universal, mau diterapkan di kelas manapun bisa. Selanjutnya dibuat dalam pernyataan positif. Jadi jangan nanti kalau mau dituliskan, jangan ada kalimat negatifnya. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan tuh negatif. Digantinya gimana? Buanglah sampah di tempatnya, atau jangan berisik, gitu kan? Jangan berisik selama belajar itu negatif. Mungkin harap tenang atau lebih tertib saat belajar, jaga ya. Jadi jangan pakai kalimat negatif ya. Nanti insya Allah di tahun ajaran baru kita bareng-bareng sepakati setiap kelas punya keyakinan kelas. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi jangan maksa anak-anak. Kalau memang kondisi kelas kita nggak bisa gitu, anak-anak kita yang masih kecil-kecil kita paksa buat menerapkan hal-hal yang orang dewasa lakukan, yang nggak bisa juga, harus disesuaikan. Selanjutnya, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi sebelum jadi keyakinan kelas, sebenarnya keyakinan sekolah itu harus dibuat gitu. Dari awal tuh sebenarnya harus dibuat keyakinan sekolah, biar sebelum turun ke keyakinan kelas kita sepakatnya udah bareng-bareng.
Nah, lebih seperti itu ya tentang keyakinan kelas. Ada yang mau ditanyakan tentang keyakinan kelas? Insya Allah paham, nanti kita tinggal prakteknya saja ya sebelum tahu ajaran baru. Materi selanjutnya adalah tentang segitiga restitusi. Tahu lah ya kenapa disebut segitiga? Karena Gambarnya segi empat. bentuknya segitiga. Segitiga restitusi ini adalah proses yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sebenarnya tujuannya adalah kita akan membuat murid kita lebih mandiri dan bertanggung jawab melalui 3 tahap ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah memvalidasi bahwa tindakan yang dia lakukan salah, yang ketiga menanyakan kembali tentang keyakinannya. Jadi ini prosesnya. Ya, ini adalah gambaran caranya. Kita satu-satu ya ke tahap yang pertama. Jadi nanti ada videonya, walaupun videonya agak blur, nggak apa-apa lah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini prinsipnya adalah membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita buat murid kita paham bahwa berbuat kesalahan itu bagian dari proses pembelajaran. Kita bisa ngomong kayak gini nih sama murid kita. Berbuat salah itu wajar kok, nak. Nggak ada loh manusia yang sempurna. Bapak ibu juga dulu pernah kok ngelakuinnya. Bapak dulu pernah loh telat juga waktu masih SD. Ibu bapak tidak mau cari siapa yang salah ya, tapi ibu ingin cari solusi nih. Kamu berhak kok marah kan, berantem. Buat menstabilkan identitas anak kita itu, kita bisa kok ngomong, kamu berhak kok tadi marah, punya hak kok, memang kamu ngelawan gitu boleh. Kemudian di tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi kita berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi kita paham bahwa sebenarnya yang dilakukan murid itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhannya. Entah itu tadi murid itu ingin memenuhi kebutuhan kesenangan, entah murid tadi ngelakuin ngejekin temennya itu buat dia ngerasa senang kan, atau bisa jadi hal yang lain. Dengan pertanyaan seperti ini, kamu pasti punya alasan kan mengapa kamu melakukan hal itu, ya nak ya, kamu punya alasannya kan nak. Yang kedua, padahal kamu bisa loh ngelakuin hal yang lebih buruk, tapi kamu nggak ngelakuin, kamu hebat. Kamu patut bangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu bangga, ibu bangga banget kamu ngelakuin sesuatu yang melindungi hal yang kamu paling berharga. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Ini adalah contoh kalimat untuk proses yang kedua. Oke, kita lanjut proses yang ketiga. Proses yang ketiga, kita menanyakan ulang tentang keyakinan yang dia langgar. Ya, jadi dasarnya kita ini gali lagi motivasi intrinsiknya. Terus apa keyakinan kelas kita, gitu kan? Kita tanya lagi, nilai-nilai apa sih yang perlu kita sepakati di awal? Seperti apa sih gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Sebenarnya dia berantem gara-gara temennya berisik, gitu kan di kelas. Menurut kamu sebenarnya kelas yang ideal itu seperti apa, gitu? Yang ada yang berantem ya, terus kamu berarti bisa dong menjaganya, gitu kan? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, gitu? Ini adalah tahapan yang ketiga, ya. Jadi ditanyakan ulang lagi keyakinannya biar anak itu semakin yakin bahwa oh saya harusnya nggak kayak gini, gitu kan? Harusnya perilaku saya itu sesuai dengan nilai yang ini, gitu. Kita akan ke contohnya, kayaknya bisa ini contohnya deh. Malu sih aku sebenarnya, tapi ya sudah ya, kita tonton bersama-sama. Ada di kelasnya Mbak. Nggak tahu. Ini kasusnya adalah Rahma nggak ngerjain PR. Jadi Rahma nggak ngerjain PR. Tuh, Rahma baru ingat PR yang harusnya dikerjain. Maaf ya, kameranya agak bengkok. Rahma baru ingat bahwa ada PR. Masuklah anak itu ke ruangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Rahma tahu nggak kenapa itu ada? Kita tanya dulu salahnya ya. Stabilkan identitasnya.
Kita stabilkan dulu identitasnya ya. Itu kan alasan Dia langsung dari kita validasi tindakannya yang salah, kita kasih tahu salahnya di mana, gitu kan? Kita tanyakan lagi keyakinannya sebenarnya, keyakinan apa yang sudah dilanggarnya, keyakinan apa yang tidak dilakukannya. Tidak bertanggung jawab. Kira-kira Rahma punya solusi tidak? guru temannya bertemu. Kita tanya solusinya, karena itu kan perilaku dia. Terus kalau kira-kira Rahma bisa ngelakuinnya dari rumah kita atau mulai mau mulai Kembangnya berapa warna itu, Bu? mulai bisa. Ada solusi lain selain yang hari ini kita tunjukkan? Nanti harus dari sana. Ibu tunggu ya. Terima kasih Rahmat. Oke, itu adalah contoh penerapan restitusi yang diharapkan kita semua juga mulai belajar untuk menerapkan. Tapi jangan lupa dari awal kita harus membuat keyakinan kelas dulu bahwa hal-hal yang kita yakini bersama itu apa saja, bertanggung jawab, integritas, disiplin, tepat waktu. Ya, agar nanti saat anak-anak kita melakukan perilaku yang tidak sesuai keyakinan, kita bisa memakai segitiga restitusi. Cepetan buka HP nggak ada ibu. Nah, penutup dari pemaparan saya adalah sebenarnya dalam penerapan program disiplin positif ini, kita itu sebagai guru harus punya standar kepribadian dulu, standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana sebagai seorang guru kita harus bisa merefleksikan diri kita sudah ada di posisi kontrol mana gitu, bagaimana perjalanan kita sebagai seorang among atau manajer yang menuntut murid-murid kita menjadi insan yang mandiri, merdeka dan juga bertanggung jawab. Ini sesuai standar nasional ya, kurang lebihnya seperti itu. Tapi sebelum ditutup sebenarnya saya punya kuis. Semuanya punya HP kan? Punya. Hasil boleh pegang. Matiin aja dulu. Ada hadiahnya nggak, Bu? Hadiahnya ada lah. Ayo kamu 54 93. pas bapak-bapaknya bukan HP. Itu harga pisang goreng kapan itu? Dari gini nih. Nah, lain siapa ya? Isinya PW. Wah, videoin ah. Tadi pos, kamu kirim ke Brida ke Pak Mariani. Terus setar ini. Ntar aku yang start. Oh, Masukkan nama kamu. Kamu. Nama kamu siapa? Nama kamu sopo? Isabella saya. Gitu. Maupun Pak Tony, Pak Bu Evi, Bu Mira, Bu Ngace, Bu Ida, ini satu lagi siapa Pak Mariani? Udah. Pak Madani nggak ada. Pak, ketikin Pak, tolong Pak. ini. Kuis, iya tunggu, aku mulai. Nah itu masukin kodenya. 549033. 54 90 33. Tunggu aku mulai, kalau mulai di layarnya langsung ada pertanyaan. Ayo lanjut. Oke kita mulai udah. Pak Khair, ayo Pak Khair. Ke Pak Mariadi gitu ya. Setar ini. Ntar aku yang start. Nama kamu. Kamu. Nama kamu siapa? Nama kamu sopo? Isabella saya. Tuh satu udah masuk, siapa nih? Kamudin. Yang masuk. Saya 54 90 33. Tunggu aku mulai, kalau mulai di layarnya langsung ada pertanyaan yang harus dijawab. Mulai ya, perhatikan HP-nya masing-masing. 6 doang, 6 doang. Aku nggak boleh ngomong, pencet. Pilih. Siapa yang jawab? Ayo, siapa nih yang udah bener nih? Mulai ya, Pijurita. Cepet. Poinnya beda buat yang lebih cepet ya, lebih cepet poinnya lebih besar. Cepet dan bener lebih besar. Ayo.
Kak Tony loh. Ayo Kak Tony. Serius banget makanya. Serius. Ada bapaknya. Serius. Masalah itu sih. Tony nyontek ya. Wah, hadiahnya buat siapa nih? Masalahnya. Oh, Kak Tony sedikit dong bedanya poinnya. Manobol 870 udah selesai. Gue Bu Siti nih 1700. Oh Mariadi. Oh Mariadi. Wih, beda 10 poin doang. Oke. Pokoknya belum selesai pokoknya. Oke. Udah selesai ya. Pemenangnya adalah Terima kasih. ini adalah 3 teratas. Ntar hadiahnya ntar ya nyusul ya. Udah ada sih. Pada semuanya itu adalah kegiatan hari ini. Semoga hal-hal yang baik bisa diambil, hal yang buruk jangan diambil. Saya akhiri semuanya. Sampai ketemu lagi di tugas selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.